Baik, di sini saya sedang bersama responden saya. Baik Kak, boleh perkenalkan namanya, umur, sama pekerjaan. Ya baik Mbak. Perkenalkan nama saya Gabriel Rado, umur 22 tahun. Untuk pekerjaan saya juga bekerja sebagai kepolisian negara Republik Indonesia. Izin bertanya Kak, Ya, menurut Kakak, apa yang bisa dilakukan generasi muda untuk menjaga sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari? ya baik Mbak. Menurut saya, yang bisa dilakukan generasi muda untuk menjaga toleransi di kehidupan sehari-hari yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan perbedaan agama, suku, ras, dan pendapat orang lain. Selanjutnya kita tidak boleh memaksakan pendapat atau kehendak pihak atau keyakinan orang lain agar tidak menimbulkan konflik. Serta kita harus bisa menjaga etika dan keetikan kita dalam bersosial media. Karena mungkin yang menurut kita itu baik, belum tentu di mata orang lain itu baik. Mungkin bisa itu merupakan singgungan kepada pihak lain atau sebagainya. Dan dalam berteman pun kita tidak boleh membeda-bedakan, kita boleh berteman dengan siapa saja tanpa saling membeda-bedakan. Dan jika terjadi suatu masalah, kita bisa menyelesaikan dengan kepala dingin, dengan baik-baik, tanpa adanya perkelahian atau kekerasan. Mungkin dengan beberapa hal tadi bisa menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, rukun dan sejahtera. Mungkin begitu Mbak, menurut saya. Pertama-tama kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, umurnya berapa, lalu kesibukannya apa? Perkenalkan, nama saya Ananda Tiara, umur saya 20 tahun dan kesibukan saya sekarang bekerja. Baik, langsung ke pertanyaannya saja. Menurut kakak, seberapa penting menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia? Menurut saya, menjaga persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Apalagi di Indonesia yang sangat beragam, perbedaan suku, agama, ras, dan budaya itu sebenarnya kekuatan. Tapi kalau nggak dijaga dengan baik, bisa jadi sumber konflik. Karena itu, kita perlu saling menghargai, terbuka, dan nggak mudah menghakimi. Dengan begitu, keberagaman tetap bisa jadi hal positif dan kita tetap hidup rukun. Itu benar. Pertama-tama kakak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, umurnya berapa, lalu kesibukannya apa? Perkenalkan, nama saya Desi Rohima, umur saya 22, kesibukan saya sekarang yaitu bekerja. Baik, langsung ke pertanyaannya saja. Jika kakak berada di situasi di mana membela kelompok minoritas dapat merugikan posisi atau karir kakak, apakah kakak tetap bersuara atau memilih aman? Menurut saya, membela kelompok minoritas itu penting karena menyangkut soal keadilan dan empati. Tapi saya juga sadar, nggak semua situasi harus dihadapi dengan cara yang sama. Kadang kalau langsung bersuara tanpa lihat kondisi terlebih dahulu, justru bisa bikin masalah makin besar atau kurang efektif. Jadi saya tetap berpihak, tapi dengan cara yang lebih strategis, lihat situasi dulu, pilih cara komunikasi yang tepat, dan mikirin dampaknya. Buat saya, yang penting bukan cuma berani ngomong, tapi juga gimana caranya bisa benar-benar membawa dampak positif. Itu aja sih pendapat dari saya. Baik, terima kasih atas pendapat Baik, kakak. di sini saya sudah bersama responden saya. Kalau boleh tahu nama kakak siapa, umurnya berapa, dan pekerjaannya apa? Perkenalkan, nama saya Dewi Alfanska, saat ini saya berumur 20 tahun. Dan pekerjaan saya saat ini adalah kepolisian negara Republik Indonesia. Begitu. Pertanyaan saya, jika membela karyawan minoritas berisiko memperlambat kenaikan jabatan kakak, ataukah kakak memilih bersuara atau tetap diam? Saya akan tetap memilih bersuara, namun dengan cara yang profesional. Karena bagi saya, keadilan dan integritas di tempat saya bekerja adalah hal yang utama. Namun dalam artian untuk membela karyawan minoritas itu bukan hanya soal keberanian pribadi, namun juga untuk menciptakan ruang berkomunikasi. Saya yakin dan percaya bahwa menyampaikan data dan juga komunikasi yang tepat itu bukan malah menghambat karya kerja, namun dapat memberikan nilai tambah bagi instansi atau tempat bekerja. Ya, bisa perkenalkan nama, usia, dan kesibukannya. Baik, nama saya Eklesia Sagina Putri. Saya sekarang umur saya adalah 19 tahun. Saya adalah seorang mahasiswa juga di Universitas Palangkaraya dan saya juga sedang bekerja. Baik, di sini kita akan memulai langsung ke pertanyaan yang pertama. Di
sini, apakah kamu pernah berada di lingkungan yang memiliki perbedaan suku atau agama? Bagaimana pengalaman kamu dalam berinteraksi dengan mereka? Tentunya sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman, baik itu suku, budaya, dan bahasa ya, saya sering bertemu dengan orang yang memiliki perbedaan budaya dengan saya sendiri gitu. Bagaimana saya berinteraksi dengan mereka? Saya berinteraksi seperti biasanya, dan bahkan saya lebih senang berinteraksi dengan orang yang memiliki perbedaan budaya karena saya jadi menambah pengetahuan saya gitu melalui budaya mereka. Kenalkan, nama saya Rita Mayana dari Fakultas EPB Universitas Palangkaraya. Jadi aku mau nanya nih pandangan kakaknya, misalkan nih ada teman kakaknya yang diperlakukan gak adil cuma karena dia beda agama atau beda suku dengan kakak, apa yang bakal kakak lakuin? Jujur aku nggak bakal diam aja sih, aku bakal ngebela orang tersebut. Karena kita Indonesia ini beragam, jadi kita harus bisa toleransi satu dengan yang lainnya. Integrasi nasional merupakan kunci utama dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan agama. Di tengah perbedaan tersebut, kita sebagai warga negara harus mampu menjunjung tinggi nilai toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang dapat memperkaya identitas bangsa. Selain itu, semangat gotong royong juga menjadi bagian penting dalam mempererat hubungan antar warga. Dengan bekerja sama dan saling membantu, kita dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai. Sikap peduli terhadap sesama akan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga integrasi nasional, mulai dari hal kecil seperti menghormati perbedaan hingga berkontribusi dalam lingkungan sekitar. Dengan begitu, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, bersatu, dan sejahtera di masa depan.